Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bu Elis Trianti, saya sendiri Fikri Nur Rahman, dan juga ada Bapak Heri Topik Ismail. Nah, kali ini kami akan menyampaikan laporan kegiatan Pratikum 6, Statistik Terapan Pendidikan, yaitu mengolah data statistik inferensi, statistik parametrik dan non-parametrik dengan program SPSS versi 26. Banyaknya sampel lebih dari 2 sampel dengan uji ANOVA 2 jalur. Nah, sebelum masuk ke laporan hasil uji coba atau laporan praktikum, saya akan menjelaskan apa itu uji ANOVA 2 jalur. Nah, uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel dan peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Misalnya kategori yaitu kategori faktor gender, laki-laki dan perempuan, atau kategori faktor kemampuan prasyarat siswa, kemampuannya tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian adalah kategori faktor ekonomi orang tua siswa, ekonomi kelas atas, menengah, atau bawah. Kemudian kategori asal sekolah siswa, madrasah aliyah, SMP, MTS, dan lain-lain. Nah, kemudian sebelum melakukan uji coba atau praktikum, kita juga harus mengetahui asumsi uji ANOVA 2 jalur. Nah, asumsi untuk analisis uji ANOVA 2 jalur harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variasi antara kelompok harus homogen. Yang ketiga, nilai residual standar, standardized residual harus berdistribusi normal. Kemudian ada catatan, normalitas data yang dimaksud dalam two-way ANOVA adalah normalitas pada nilai residual standar, standarisasi residual, yaitu pengujian normalitas sekaligus untuk beberapa variabel yang ada dalam penelitian, bukan tiap variabel setiap seperti pada one-way ANOVA. Kemudian residual adalah selisih antara nilai duga predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya, sehingga kita akan membuat nilai variabel baru yaitu nilai residual standar melalui program SPSS yang setelah data terinput semua. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka analisisnya dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji median. Nah, alasan mengapa menggunakan uji ANOVA 2 jalur, yaitu hal ini dikarenakan ada dua faktor, yaitu faktor model pembelajaran, TPS, TPS-Ki, dan konvensional, dan faktor kemampuan siswa terhadap penguasaan mata pelajaran SKI, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian akan diuji apakah ada interaksi antara faktor tersebut, kemudian untuk memudahkan pemahaman tentang ANOVA 2 jalur. Nah, bisa diperhatikan tabel Wiener pada slide berikut ini. Nah, ini adalah tabel Wiener tentang keterkaitan model pembelajaran, hasil belajar, dan kemampuan penguasaan mata pelajaran SKI. Yaitu ada kemampuan yang diukur, yaitu kemampuan mata pelajaran SKI dengan tinggi, sedang, atau rendah. Yang pertama itu adalah dari TPS ada HBSKI, TPST. Kemudian ada HBSKI, TPSS, HBSKI, TPSR, dan keseluruhannya ada HBSKI, TPS. HBSKI itu hasil belajar SKI pada model TPS dengan tingkat tinggi, kemampuan berpikirnya tinggi. Kemudian yang kedua yang S sedang, dan yang ketiga rendah. Kemudian ada di TPSKI ada HBSKI, TPSKI, yaitu hasil belajar SKI siswa di model pembelajaran TPSKI yang kemampuan berpikir kritisnya tinggi. Kemudian kalau S ini sedang, rendah. Dan juga konvensional yang masih seperti yang sebelumnya HBSKI
Konv-T, berarti hasil belajar SKI konvensional dengan hasilnya tinggi. Yang S-nya sedang dan kemudian yang R-nya rendah. Yang tadi. Nah, kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian H1, terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian yang kedua, H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga, hipotesisnya yaitu H0. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI siswa. Dan H1, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI siswa. Nah, persiapan data sebelum melakukan uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA, yaitu melakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor. Pengkodean untuk model pembelajaran dengan ketentuan kode 1 untuk TPS, kode 2 untuk TPSQ, dan kode 3 untuk konvensional. Kemudian pengkodean data untuk kemampuan berpikir kritis dengan ketentuan kode 1 untuk tinggi, kode 2 untuk sedang, dan kode 3 untuk rendah. Nah, ini bisa dilihat ya tabelnya. Tadi kan untuk kode model pembelajaran angka 1 berarti TPS. Kemudian untuk yang nomor 2 TPSQ. Kemudian yang kodenya itu adalah angka 3 di model pembelajaran berarti konvensional. Lalu ada kode kemampuan berpikir kritis. Angka 1 itu berarti kemampuan berpikir kritisnya tinggi. Kemudian angka 2 berarti kemampuan berpikir kritisnya dalam angka sedang. Kemudian yang ketiga adalah untuk kemampuan berpikir kritisnya dalam kategori rendah. Nah, langkah-langkah pengujian ANOVA 2 jalur atau TOEIC ANOVA berdasarkan contoh kasus yang tadi sebelumnya, maka langkah-langkah analisisnya dengan menggunakan ANOVA 2 jalur atau TOEIC ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua, melakukan uji homogenitas dan tuai ANOVA. Nah, untuk hasil uji cobanya atau hasil laporannya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Pak Heri dan Bu Elis. Untuk yang pertama, Pak Heri. Untuk Pak Heri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan hasil dari uji statistik yang sudah dibuat laporannya ini. Berdasarkan tadi penjelasan dari Pak Fikri bahwa kita akan melakukan dua kajian ya, yaitu uji normalitas nilai residual standar dan melakukan uji homogenitas dan two-way ANOVA. Ini hasil uji normalitas data. Ada dua statistik seperti biasa ini kalau Kolmogorov, Semirov, dan Sapirowayk. Ini untuk standar residualnya dan hasil belajar SKI ya, statistiknya 0,78, deviasinya 62, signifikansinya 0,200, dan Sapirowayk itu statistiknya 0,976, kemudian residualnya 62 dan signifikasinya 0,267. Untuk penjelasannya ada di bawah. Penjelasan hasil uji normalitas datanya berdasarkan data di atas ya. Jika nilai signifikan
frekuensinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residua standarnya normal. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residua standarnya tidak normal. Berdasarkan data di atas. Berdasarkan tabel yang tadi itu, terlihat bahwa nilai residua standar pada kedua metode, yaitu Kolmogorov dan Simorov, adalah 0,200 dan Sapir-Whorf itu 0,267. Keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian nilai residua standarnya berdistribusi normal. Nah, kemudian ini ada nilai residua standar berdasarkan uji QQ plot. Boleh dilanjut nih penjelasannya ya. Penjelasan nilai residua standar yang di atas itu terlihat bahwa sebagian data nilai residua standar dari hasil belajar SKI siswa berada di sekitar garis, tidak jauh dari garis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residua standar dari hasil belajar SKI siswa berdistribusi normal. Dan karena nilai untuk melakukan uji Tu ANOVA telah terpenuhi. Dan selanjutnya kita akan menguji homogenitas varian. Ini tampilan output dari two-way ANOVA atau Univariate Analysis of Variance. Ada bin subject factor, ini ada model pembelajaran seperti tadi ya, ada model pembelajaran, ada TPS, TPSI, dan konvensional. Kemudian ada apa ini? KBK itu apa ya tadi Pak Fikri? Kemampuan Kemampuan belajar. berpikir kritis, Oh Pak. iya, kemampuan berpikir kritisnya itu pada tinggi, sedang, dan rendah. Ini ada dua. Ini di bawahnya ini ada penjelasannya. Penjelasan tampil berdasarkan, nah ini, berdasarkan analisis between subject factor terlihat bahwa terdapat tiga jenis model ya yang tadi itu ya, yang TPS, TPSI, dan konvensional. Tiga model pembelajaran yang diterapkan di tiga kelas, yaitu model TPSK dengan kode 1 seperti yang dijelaskan Pak Fikri tadi sebanyak 20 siswa, kemudian TPSK sebanyak kodenya 2 sebanyak 20 siswa, dan yang konvensional kodenya 3 sebanyak 22 siswa. Kemudian KBK-nya, kemampuan berkritisnya, kategori tinggi dengan kode 1 sebanyak 17 siswa. Kategori sedang dengan kode 2 sebanyak 32 siswa, dan kategori rendah dengan kode 3 sebanyak 13 siswa. Kemudian slide berikutnya ada deskripsi statistik hasil belajar SKI. Ini kurang jelas ya. Kurang kebaca. Ada deskripsi statistik depend variable hasil belajar SKI. Ini model pembelajaran, ada TPS, TPSQ, konvensional, kemudian ada nilai totalnya. Langsung saja kini ke penjelasan ya, slide di bawahnya. Penjelasan dari tabel di atas. Penjelasan yang tertera di atas itu bahwa tabel deskriptif statistik menunjukkan rata-rata atau mean hasil belajar SKI siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan berpikir kritis pada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, penjelasannya adalah satu, terlihat bahwa rata-rata hasil belajar SKI siswa di kelas model pembelajaran TPS yang kemampuan berpikir kritisnya tinggi adalah 82, seperti tabel di atas 82. Kemudian HBSKI hasil belajar materi SKI
Untuk model TPS adalah 81 dan hasil belajar SKI untuk tadi yang sedang ya, yang sedang berarti 81, tinggi 80, yang tinggi 82 dan yang rendah adalah 81 sama dengan yang sedang. Yang kedua, analisisnya adalah terlihat bahwa rata-rata hasil belajar SKI siswa di kelas model pembelajaran kedua ya, TPSQ, yang kemampuan berpikir kritisnya tinggi itu 81, yang kemudian sedangnya 81 dan rendahnya 82. Dan selanjutnya, analisis yang ketiga terlihat bahwa rata-rata hasil belajar SKI siswa di kelas konvensional yang kemampuan berpikir kritisnya tinggi adalah 79. Kemudian sedang yang selanjutnya penjelasan satu slide lagi saya. Penjelasan deskripsi ya, penjelasan statistik hasil belajar SKI 2. Bisa dilanjut Pak Fikri. Nah, secara keseluruhan rata-rata atau main hasil belajar SKI siswa di kelas yang model pertama yang TPS itu totalnya adalah 81, kemudian pembicaraan yang kedua TPSK adalah juga sama 81, dan yang terakhir model konvensional adalah 83. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran tersebut, yaitu TPS, TPSQ, dan konvensional, berdasarkan kemajuan berpikir kritis siswa, yaitu yang tinggi, sedang rendah, rata-ratanya adalah 82,4. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Elis. Oke, terima kasih. Mangga Bu Elis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil eh, praktikum kami. Kita bisa lihat di tabel, itu ada tabel untuk menguji homogenitas variansi, ya. Nah, untuk penjelasannya berdasarkan tabel Levens Test of Quality of Error Variance terlihat bahwa nilai signifikan based on mean adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variansi nilai dari variabel hasil belajar SKI adalah tidak homogen. Walaupun tabel Levens Test of Quality of Error Variance nilai signifikansinya di bawah 0,05, namun karena hasil uji normalitas data berdistribusi normal, maka persyaratan untuk uji ANOVA jalur 2 jalur tetap bisa dilakukan. Nah, terlihat ada tabel uji homogenitas variansi. Nah, kemudian kita akan menguji hipotesisnya. H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil
atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat di kotak output test of between subjects effects. Perhatikan pada model pembelajarannya. Terlihat bahwa signifikansinya 0,312. Karena 0,312 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPS-Ki, dan konvensional. Nah, kemudian kita akan menguji hipotesis berdasarkan model kemampuan berpikir kritis siswanya, yang mana H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritisnya, dilihat dari tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat di kotak output test of between subject effect dan perhatikan pada KBKR, yaitu kemampuan berpikir kritis, terlihat bahwa signifikansinya adalah 0,318. Nah, karena 0,318 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ini kita akan menguji hipotesis yang terakhir. H0-nya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI. Sedangkan H1-nya yaitu terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI siswa. Dan dasar pengambilan keputusannya sama ya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansinya kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat lagi di kotak output test of between subject effect pada tulisan model pembelajaran bintang ya, itu ada bintang KBKR atau kemampuan berpikir kritis, terlihat bahwa signifikansinya adalah 0,383. Karena coba sebentar. Betul ya? 0,383. Oh, maaf. 0,130 ya, maaf. Nah, karena 0,130 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI siswa. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran
dan kemampuan berpikir kritis tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar SKI siswa. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kesimpulan yang kedua, tidak terdapat perbedaan hasil belajar SKI siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, itu tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar SKI siswa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fikri. Mangga, silakan Pak Fikri. Baik, terima kasih kepada Pak Heri dan Bu Elis. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kelompok kami, kelompok 3, terdapat kesalahan baik secara mungkin data ataupun PPT-nya, ataupun baik dari ucapan dan perkataan kami. Saya mewakili kelompok 3 izin pamit undur diri. Saya tutup dengan doa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.